Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang Juragan Karyo, sang pemuja iblis, rentenir, serta pelaku pesugihan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Bau anyir dan busuk selalu membuatku mual tiap kali melewati kediaman Juragan Karyo. Namun mengapa hanya aku saja yang merasakan? Kenapa yang lain seolah-olah tak terganggu? Ataukah mereka memang sengaja menutup mata dan berlagak tak tahu tentang semua keanehan itu? Sekian lama pertanyaan-pertanyaan itu hanya mengendap saja di otakku, tak pernah tahu jawabannya hingga sore ini. Duh, sepertinya sudah tidak ada jalan lain lagi. Tadi Bu Rusmi kemari nagih tunggakan uang sewa kontrakan. Dia cuma ngasih tenggang waktu 3 hari saja. Kalau ibu ndak sanggup bayar, kita harus angkat kaki dari sini. Ucap wanita parubaya yang masih terlihat cantik ini sedih. Aku yang mendengar keluh kesahnya hanya bisa diam. Semenjak bapak meninggal, kehidupan kami memang berubah 180 derajat. Kehidupan yang sebelumnya memang sudah sulit, kini malah semakin memprihatinkan. Namun hidup harus terus berjalan dan ibu tak pernah sekalipun berkecil hati. Tak ada gunanya mengeluh, katanya. Namun keretakan yang dilontarkan oleh Bu Rusmi membuat ibu tak punya pilihan. Temani ibu ketemu Juragan Karyo, Yondo, pintanya kemudian. Aku terkejut mendengar pintanya. Seketika nafasku menjadi sesak. Aku bingung. Entah bagaimana caranya harus menjelaskan kepada ibu kalau rumah itu penuh dengan hal-hal aneh. Kenapa harus ke sana, Bu? Tanyaku memelas. Ya karena gak ada lagi orang yang akan bantu masalah kita selain dia. Suara ibu mulai terdengar gemetar. Aku tahu ibu tak punya pilihan, tapi kenapa harus ke Juragan Karyo? Sepeninggal bapak 3 tahun lalu, ibu harus mengasuhku sendirian. Ia juga berjuang mencari cara untuk bisa bertahan hidup. Berbekal sisa uang yang ada, ibu mencoba berjualan jajanan pasar dengan cara dititipkan ke warung-warung sekitar pemukiman. Keuntungan yang didapat memang tak seberapa, tapi cukuplah bagi kami untuk makan sehari-hari, dan itu artinya aku tak bisa melanjutkan sekolah. Mau ya, Nduk? Ibu janji akan bekerja lebih keras lagi biar bisa bayar hutang-hutang kita. Jawabnya meyakinkan. Aku menarik nafas dalam. Tak ada gunanya berdebat. Benar kata ibu. Hanya inilah satu-satunya cara agar kami tak didepak dari rumah sederhana yang telah disewa oleh orang tuaku sejak belasan tahun yang lalu. Baiklah, jawabku akhirnya mengalah. Senyum ibu seketika terkembang, berbanding terbalik denganku yang terpaksa harus menahan nyeri di dada. Berapa yang kamu butuhkan? Suara menggelegar keluar dari mulut pria tinggi besar di hadapanku. Bibir hitamnya tak henti-hentinya menghisap cerutu yang ia sambungkan ke pipa. Aku bergidik melihat kepala laki-laki itu dipenuhi oleh binatang-binatang lunak berlendir yang tampak mengeliat menjijikkan. 2 juta, Juragan. Ibu menjawab lirih sembari menunduk. Gampang itu. Kamu tahu syarat-syaratnya kan? Ucap Juragan Karyo mengejek. Aku tahu orang itu hanya berbahasa basi. Matanya menyipit sinis menatap ibu yang mengangguk ketakutan. Sedangkan mulutnya terus-menerus menghisap cerutu dalam-dalam hingga menampakkan cekungan di pipi tirusnya. Tak lama kemudian asap putih pun menyembur keluar membentuk bulatan-bulatan kecil di udara. Bersamaan itu pula
binatang berlendir menjijikan di kepala pria matang tersebut mulai turun, mengerubungi wajah serta lehernya. Aku jijik, benar-benar jijik. Tapi kenapa semua orang di sini termasuk ibu seolah-olah tak tahu? Apa memang hanya aku saja yang bisa melihat kengerian itu? Aroma busuk yang semakin menguar tajam membuatku sedikit demi sedikit bergeser ke tepi jendela agar bisa menghirup udara segar. Sungguh, saat ini perutku terasa mual dan ingin sekali muntah. Sepintas kualihkan konsentrasi dengan mengamati barang-barang yang ada di sekeliling rumah ini. Beberapa benda antik bertebaran di sudut dan dinding ruangan. Ada juga tanaman yang ditanam dalam guji-guji besar, di mana masing-masing tanaman tersebut hanya menghasilkan satu bunga dengan diameter cukup lebar, dilengkapi dengan tangkai panjang berduri. Ini uangnya, ingat, ku beri waktu 2 bulan untuk melunasinya. Kembali ibu mengangguk. Kamu cukup setor uang 50.000 saja per hari sampai batas yang ditentukan. Jangan sampai ada tunggakan atau hutangmu nanti membengkak. Ibu menerima uang tersebut dengan tangan gemetar. Bisa ku rasakan kekhawatiran di dalam pikirannya. Tak bisa ku bayangkan pula kerja kerasnya nanti untuk bisa melunasi pinjaman tersebut. Pasti hidup kami akan bertambah berat karena harus membayar hutang. Tiba-tiba terdengar bunyi berisik. Seketika aku berbalik mencari tahu. Ternyata suara tersebut berasal dari bunga berduri tadi. Kelopaknya tampak membuka lebar. Lalu tangkai berdurinya tiba-tiba menjulur cepat ke arah kami. Bukan kami, tetapi ibu. Dapat kulihat, perlahan bunga tersebut mulai meliliti tubuh ibu, lalu menarik badannya perlahan-lahan. Anehnya, saat diseret pun ibu hanya diam, tak memberontak sama sekali. Tak lama kemudian bunga itu melahapnya, mulai dari kepala, lalu melanjut ke tubuh. Mataku membelalak saat menyaksikan tubuh ibu tenggelam, lalu menghilang di sana. Tak hayal, aku menjerit karena ketakutan. Ayo kita pulang, Dok. Tepukan di bahu sontak membuatku terlonjak. Ibu, tanyaku meyakinkan. Ayo, jangan bengong terus. Ajak ibu sembari menarik pergelangan tanganku, tergesa-gesa. Sementara aku masih terheran-heran dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Anehnya, pemandangan mengerikan tadi tiba-tiba lenyap begitu saja. Terburu-buru aku membuntuti ibu keluar. Sampai di halaman tampak lagi bunga-bunga seperti yang ada di dalam tadi. Dari masing-masing bunga tersebut menyembul wajah-wajah yang tak asing lagi bagiku. Kembali aku menjerit tak kalah melihat salah satu wajah yang menyembul itu ternyata adalah ibu. Wajahnya sedikit membiru seperti kesulitan bernafas karena lehernya tercekik di antara kelopak bunga. Bersamaan dengan itu pula, tiba-tiba aroma busuk kembali menguar tajam, mengganggu indera penciumanku. Aku berlari sekencang-kencangnya sembari menutup mata dan telinga. Bayangan binatang lunak berlendir yang mengeliat menjijikan di kepala juragan Karyo, serta bunga besar yang melahap ibu, benar-benar membuat otakku gila. Sayup terdengar ibu berteriak memanggil, namun aku tetap berlari, tak menghiraukannya. Karena yang ada dalam pikiranku saat ini adalah pulang. Aku berlari sekuat tenaga tanpa menghiraukan panggilan ibu. Sendirian terseok-seok melintasi jalanan berkerikil tanpa mengenakan alas kaki. Sampai kaki mulai terasa perih karena lecet. Namun aku tak memperdulikannya. Sebisa mungkin diri ini harus cepat-cepat sampai ke rumah. Sepanjang jalan tatapan penuh intimidasi terlihat dari cara orang-orang memandangku. Beberapa dari mereka bahkan ada yang tak sabar lalu bertanya karena penasaran. Beberapa lagi bersikap masa bodoh dan lebih tertarik dengan aktivitasnya sendiri. Sampai di halaman rumah, aku berhenti dengan nafas yang masih memburu. Aku membungkukkan badan sembari memegangi lutut.
Derun nafas disertai detak jantung yang berdebar kencang membuat suhu tubuhku meningkat tajam. Tanpa pikir panjang lagi, bergegas menuju ke balai usang yang ada di teras, lalu mengempaskan diri di sana. Beberapa detik duduk bersandar ke dinding bambu. Ternyata berhasil menghilangkan sedikit penat akibat perlarian tadi. Setelah mengatur nafas, perlahan ritmenya pun berangsur normal. Kuputuskan menunggu ibu di sini sembari menikmati suasana menjelang senja. Selang beberapa menit berlalu, ibu tak kunjung muncul juga. Rasa lelah yang masih tersisa membuat mata ini mulai diserang rasa kantuk. Semilir angin dingin yang berhembus menusuk ke kulit membuatku terbuai semakin dalam. Hingga tak lama kemudian terdengar suara berisik. Seketika badanku menggigil ketakutan melihat halaman rumah tiba-tiba dipenuhi oleh binatang berlendir menjijikkan. Mereka menggeliat seolah-olah menegaskan bahwa tubuhnya memang lunak, tak bertulang, benar-benar memuakkan. Tiba-tiba terdengar lagi bunyi gaduh yang berasal dari dalam rumah. Tanpa menghiraukan lagi binatang laknat yang semakin merajalela menggeliat bak penari erotis itu, aku segera berpaling dengan kaki yang masih gemetar, berusaha mengintip dari celah kaca jendela. Dan betapa terkejutnya aku tak kalah melihat pemandangan mengenaskan di depan mata. Ibu terkapar penuh luka di lantai, sembari melambai-lambaikan tangan dengan wajah mengibah. Matanya sembab dibanjiri air mata, dan keringat pun membasahi hampir ke sekujur tubuh. Namun anehnya tak sekecap pun kata yang keluar dari mulutnya. "Ibu!" teriakku histeris dengan sisa kekuatan yang ada. Aku mencoba menerobos masuk. Demi Tuhan, tak tega rasanya melihat satu-satunya orang yang paling kuhormati di dunia ini menderita sedemikian rupa. Begitu pintu berhasil kudobrak, aku bergegas menghampiri ibu. Namun seketika langkahku terhenti, tak kala tiba-tiba muncul binatang berlendir dengan ukuran besar terjatuh dari atap. Makhluk mengerikan itu kemudian merayap, mendekat, lalu melilit dan menempelkan badan lunaknya ke tubuh ibu dengan rakus. Seketika amarahku meledak. Semua rasa takut dan jijik yang semula menyekat berhasil kutepiskan. Otak segera berputar cepat menghadapi situasi menegangkan seperti ini. Ya, benar sekali. Kenapa tak terfikirkan dari tadi? Bergegas aku berlari ke dapur mencari golok tajam yang biasa ibu gunakan untuk mengupas kelapa. Lalu dengan sigap segera mengambilnya. Sial, rasa panik membuat tangan dan tubuhku gemetar. Ku coba menarik nafas dalam untuk mengembalikan keberanian, sekaligus berusaha mengumpulkan tenaga. Dalam hati bertekad harus cepat mengakhiri semua ini dengan melepaskan ibu dari ancaman binatang menjijikan itu. Seketika tulangku terasa remuk, perih di sekujur tubuh membuatku meringis menahan sakit. "Nurma!" Tiba-tiba terdengar suara keras melengking di telinga. Tentu saja suara tersebut berhasil membuatku terkejut setengah mati. Dalam situasi yang serba membingungkan ini, aku memindai ke seluruh penjuru ruangan hendak mencari tahu. Tetapi tak ada siapa-siapa. Dengan tertatih-tatih aku merangkak keluar rumah dengan maksud hendak mencari pertolongan. Tenaga sudah terkuras habis, kekuatanku pun melemah. Namun kemana semua orang? Kenapa mereka tak peduli? Tiba-tiba wajahku memanas, menahan perih, seolah-olah tengah ditampar berkali-kali. Padahal tak ada siapa-siapa. Sial, merasa dipermainkan. Emosiku pun mulai tersulut kembali. Lalu, "Ibu, bangun dok, kamu itu ngapain teriak-teriak? Sudah maghrib, ayo cepat masuk. Perawan-perawan kok ketiduran di luar? Masa sampai gelundung dari amben? Memang kamu itu mimpi apa, Tondo?" Gerutu ibu seraya membantuku berdiri. Aku menurut, malu rasanya. Pikiranku masih mengembara jauh ke pertarungan tadi.
Sepertinya otak ini juga masih belum menerima kalau semua yang terjadi tadi hanya sekedar mimpi. Sebab rasanya begitu nyata. Kamu cepat mandi, terus kita ke rumah Bu Rusmi. Seketika jantungku kembali berdetak kencang. Ke rumah Bu Rusmi? Apa mungkin? Memang ibu sudah dapat uangnya? Tanyaku hati-hati. Lah piye to bocah iki? Kan tadi kita habis dari rumah Juragan Karyo. Masa ya wis lupa? Walah nduk. Ya wis, sana cepetan mandi. Terus nanti kita kasih uang ke Bu Rusmi. Ya Tuhan, apa ini? Mana yang mimpi dan mana yang bukan? Lama-lama aku bisa gila. Segucur air yang mengguyur kepala sedikit banyak membantu mendinginkan otak. Beban psikis yang menghimpit dari tadi mulai mengganggu alam bawah sadarku. Ada apa ini? Apa yang terjadi pada aku? Semakin lama guyuran air di tubuh semakin membuatku menggigil kedinginan. Bunyi gemeretak gigi terdengar menggema di kamar mandi. Kurai handuk segera, lalu melilitkan ke tubuh. Sebelum tangan ini sampai di pegangan pintu, gerakanku terhenti. Binatang menjijikan itu tiba-tiba saja sudah memenuhi pintu. Mereka ngeliat-ngeliat seperti mengejek. Lalu dari bawah muncul tanaman bunga berduri yang sama seperti yang kulihat di rumah Juragan Karyo. Tangkainya menjulur cepat menerobos lantai semen kamar mandi hingga memenuhi seluruh ruangan. Seketika kamar mandi menjadi gelap karena lampu pijarnya sudah tertutup oleh dedaunan lebar yang bertekstur kasar. Permukaan tajamnya sempat menggores kulit lenganku. Perih, ini pasti bukan mimpi karena sakitnya terasa begitu nyata. Detik itu juga rasa panik dengan cepat menyergap akal sehatku. Tiba-tiba badan terasa lemas, nafas pun sesak tak kala melihat binatang berlendir itu sekarang sudah menempel lekat di kakiku. Ibu! Aku meringkuk sembari menutup mata dan telinga. Tak aku hiraukan lagi segala ancaman mengerikan yang membayang-bayangi penglihatanku semenjak pulang dari kediaman Juragan Karyo. Bau anyir dari binatang kenyal serta bau busuk yang dihasilkan oleh bunga berduri itu sudah benar-benar membuat otakku buntu. Seumur hidup baru sekarang ini aku mengalami kejadian-kejadian aneh di luar nalar logika. Tubuhku terpental ke belakang tak kala pintu kamar mandi tiba-tiba didobrak dari luar. Terun nafas yang memburu membuat suhu tubuh yang tadinya dingin berubah kepanasan. Susah payah bangkit untuk melihat siapa yang telah berani merusak pintu. Baru saja hendak berdiri, aku sudah ambruk lagi. Kepala yang berat membuat gerak tubuhku jadi tak seimbang. Tak pelak lagi, bunyi gedebuk keras menggema di ruangan kecil ini. Beberapa detik kemudian, aku menangkap sosok dari balik pintu. Seorang lelaki muda berwajah terang diselimuti cahaya, berdiri menjulang di samping ibu. Di sekeliling tubuhnya tampak dilindungi oleh sinar kuning keemasan. Siapa dia? Apa aku sudah mati? Dan dia malaikatnya? Belum sempat bibir ini bertanya, tiba-tiba pandanganku kabur lalu berubah jadi gelap. Alhamdulillah, sayupku dengar suara wanita bertakmid. Kubuka mata perlahan, akan tetapi segera terkatup kembali karena silau. Terangnya lampu membuat mataku tak tahan dengan bias cahayanya. Ibu, gumamku singkat. Iya nduk, ibu di sini. Kurasakan usapan lembut di kepala. Nurma kenapa bu? Tanyaku lagi sembari berusaha membuka mata kembali. Wanita itu tak langsung menjawab. Raut wajahnya menampakkan kekhawatiran teramat dalam. Kemudian tangannya terulur ke wajah dan mengelus pipi dengan lembut. Kamu kenapa Tondo? Ibu lihat sejak pulang dari rumah Juragan Karyo, tubuhmu terlihat lemah dan sikapmu berubah jadi aneh. Jejar ibu mengira-ngira. Aku tersenyum kecut, dalam hati bimbang, ingin bercerita tapi takut ibu tak percaya. Enggak apa-apa kok bu, Nurma cuma capek aja. Oh ya, tadi sepertinya ada laki-laki di samping ibu. Siapa dia? Tanyaku penasaran. Kembali ibu tersenyum lalu meremas tanganku hangat. Terkadang senyum teduhnya mampu menyejukkan hatiku yang gelisah.
Dia keponakannya Bu Rusmi, baru pulang dari pondok kemarin. Nak Iqbal namanya. Tapi waktu ibu mau ke sana, ternyata Nak Iqbal sudah keburu datang ke sini duluan. Ya sudah, nggak jadi akhirnya. Baru saja mau mempersilahkan duduk, tiba-tiba kami mendengar kamu mencerit. Jelas ibu dengan detail. Aku mengangguk-angguk mendengarkan cerita beliau. Berbagai pertanyaan berkelebat memenuhi rongga kepala. Tentang lelaki bernama Iqbal, sepertinya ibu sudah terlihat akrab, padahal aku baru pertama kali melihatnya. Jadi kita sudah nggak perlu ke rumah Bu Rusmi lagi, Bu? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Ibu menggeleng sembari tersenyum, tangannya terus menggenggam jemariku dengan hangat. Uangnya sudah ibu titipkan sama Nak Iqbal, tinggal ibu yang harus bekerja lebih keras lagi, supaya jangan sampai menunggak cicilan ke Juragan Karyo. Desahnya penuh penekanan. Ah, nama itu lagi. Kenapa nama tersebut kembali terngiang di telinga? Tubuhku langsung bergidik ngeri, membayangkan kejadian-kejadian aneh yang kerap menghantuiku akhir-akhir ini. Makin hari tubuh ibu semakin kurus, cekungan hitam di matanya menampakkan jelas gurat kelelahan. Ibu benar-benar membuktikan ucapannya. Siang malam membuat kue dengan jumlah lebih banyak dengan harapan bisa mendapatkan uang lebih besar agar tak sampai menunggak setoran. Duk, ini setoran yang ke-30. Masih sisa sebulan lagi. Kamu antarkan ke rumah juragan ya, ibu lagi gak enak badan. Lirihnya dari pembaringan. Aku mengangguk dan menerima selembar kertas biru yang tampak sudah lusuh. Sebenarnya uang tersebut tak seberapa nilainya bagi mereka yang kaya, tetapi sebaliknya akan menjadi rezeki luar biasa bagi kami saat mampu mendapatkannya. Jarak antara rumahku ke rumah Juragan Karyo memang lumayan jauh. Sengaja berjalan lambat agar tak segera sampai ke sana. Muak rasanya harus berhadapan lagi dengan mereka. Sepanjang perjalanan aku merasa seolah-olah tengah dibuntuti. Sejenak aku berhenti, berusaha menajamkan telinga. Sayup terdengar suara mendesis. Aroma busuk tiba-tiba menyengat tajam ke indera penciuman, membuat perut terasa diaduk-aduk. Tak tahan, aku segera berlari ke bangunan tua di pinggir jalan, memuntahkan cairan putih ke kuning-kuningan. Begitu seluruh isi perut terkuras, badan pun terasa lemas. Namun seketika tubuhku terjungkal karena terkejut. Cairan yang kumuntahkan tadi tiba-tiba saja berubah warna menjadi hitam pekat. Terlihat sangat menjijikkan. Apalagi cairan tersebut sekarang sedang bergerak-gerak seperti hidup. Semakin lama semakin menggumpal, lalu menjelma menjadi makhluk mengerikan. Aku ternganga ketika melihat perwujudan seram itu. Badannya meliuk-liuk seperti ulat, kulitnya mengkilat di tempat cahaya matahari, dan mulutnya mengeluarkan suara mendesis seperti ular. Tak mau ambil resiko, aku segera mengambil langkah 1000. Namun baru beberapa langkah berlari, tiba-tiba badanku tersungkur. Sesuatu telah menjerat kakiku agar berhenti berlari. Au! Teriakku keras merasakan sakit. Bagaikan seekor binatang yang tertangkap oleh pemburu, tiba-tiba kaki yang terjerat tadi diseret dengan kasar. Batu-batu tajam yang bermunculan di permukaan tanah semakin menambah rasa perih di sekujur tubuh. Nurma! Antara sadar dan tidak, terdengar seruan panik dari seseorang. Entah suara siapa itu. Nurma, kamu Nurma kan? Suara itu kembali terdengar dan rasanya begitu dekat. Akan tetapi otakku tak dapat merespon cepat karena tubuhku kesakitan. Di saat bersusah payah berhasil membuka mata, pemandangan pertama yang kulihat sungguh membuatku kembali ingin muntah. Dia, Juragan Karyo, tengah menatapku dengan seringai yang mengerikan. Aku tercenung menatap ke arah laki-laki yang berjongkok di sampingku. Kulitnya bersih dengan rambut tertata rapi. Kakak siapa? Kok tahu nama aku? Tanyaku waspada. Lalu berusaha bangkit. Wajah pemuda tersebut berubah, sumringah. Sebaliknya, aku merasa was-was.
Takut semua ini hanya bagian dari permainan konyol yang kerap mengganggu alam bawah sadarku. Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam pikiran. Segala misteri tentang hal yang ku alami belakangan ini membuat kepalaku pusing. Mulai dari pertempuran yang tak seimbang antara aku dan makhluk-makhluk menjijikan itu. Juga tentang kaitan antara Juragan Karyo dengan orang-orang yang terjebak di dalam bunga berduri yang ada di sekitar rumahnya. Sampai detik ini, misteri tersebut belum berhasil terpecahkan. Sebenarnya kehadiran laki-laki ini cukup melegakan. Anggap saja aku sedang beruntung karena masih bisa ditarik keluar dari peristiwa mengerikan tadi. Andaikan tadi pemuda itu tak segera datang atau terlambat sedikit saja, entah bagaimana nasibku, bisa saja hidupku berakhir tragis. Alhamdulillah, akhirnya sadar juga. Kamu kalau mau keluar rumah jangan sendirian lagi ya, takutnya nanti pingsan lagi, terus gak ada yang nolongin, bisa bahaya itu. Cerocosnya panik. Aku meringis mendengar kekhawatirannya padaku, padahal kami baru saja saling mengenal. Namun ucapannya memang ada benarnya juga. Meskipun menurutku itu juga bukan sesuatu yang mudah, sebab aku bukan tipe orang yang bisa cepat beramah-tamah dengan orang baru. Jangan khawatir kak, itu urusanku, kakak gak perlu repot-repot mengingatkan. Sautku padanya sedikit ketus, karena dia belum menjawab pertanyaanku tentang dirinya. Namun bukannya tersinggung, laki-laki itu malah tertawa geli, sembari menggeleng-gelengkan kepala. Norma, ternyata kamu gak berubah, tetap galak dari dulu. Gelaknya seakan-akan sudah mengenalku lama. Mendengar intonasi suaranya seperti meledek, emosiku kembali tersulut. Amarah yang tadinya sudah terkendali, kini meledak lagi. Entahlah, akhir-akhir ini aku memang susah mengontrol emosi. Cepat-cepat aku berdiri sembari mengebas-ngebaskan celana yang berdebu akibat terjatuh tadi, lalu berbalik meninggalkan laki-laki tersebut. Kamu mau kemana? Ayo, kakak antar, tawarnya sembari berlari mengejar. Gak usah. Oke deh, maaf kalau sudah menyinggungmu. Namaku Iqbal, keponakannya Bu Rusmi, pemilik kontrakan yang kalian sewa. Jawabnya kemudian lalu bergegas menjajari langkahku. Mendengar dia menyebut namanya, pikiranku langsung tertuju pada cerita ibu tempo hari. Ternyata dia orangnya. Pemuda yang waktu itu diselimuti oleh sinar kuning keemasan. Sebaiknya kakak pulang kalau nggak mau terlibat masalah, hardiku padanya. Seketika dia menoleh. Terlibat masalah apa? Tandasnya kemudian. Tanpa memperpanjang kata lagi, segera aku percepat langkah untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan selanjutnya darinya. Sekaligus ingin segera menuntaskan amanah yang sudah dipercayakan ibu padaku. Namun tiba-tiba saja angin bertiup kencang. Petir berkilat dan menyambar dengan ganas pada pohon asam tua di pinggir jalan. Sontak aku melompat karena terkejut. Tanpa sengaja, tangan ini mencengkram erat lengan laki-laki di sampingku. Seolah-olah paham dengan yang kurasakan, Iqbal bergegas menarik tanganku, lalu diajak berlari cepat menuju ke gedung tua. Angin masih terlihat murka tak kala kami berlarian melintasi jalan bebatuan tajam. Tak berselang lama, mendung akhirnya turun mengintai. Gelegar guntur juga saling bersautan, menambah suasana makin mencekam. Sampai di gedung tua, kami mencari celah untuk berteduh. Ternyata pintu gedung sedikit terbuka. Tanpa dikomando, kami pun masuk dan berlindung di dalamnya. Tak lama kemudian hujan turun dengan deras disertai angin yang terlihat marah seakan-akan tengah menunjukkan kekuatannya. Hari sudah sore dan sebentar lagi maghrib datang. Aku masih terjebak di dalam gedung bersama laki-laki yang baru ku kenal. Hai, kenapa bengong? Iqbal mengayun-ngayunkan telapak tangannya ke depan wajahku. Aku kepikiran ibu, Kak. Pasti sekarang dia kebingungan karena aku tak kunjung pulang. Tapi kamu pamitan kan? Aku mengangguk tak semangat, teringat tubuh ringkih ibu yang masih tetap berjuang dalam situasi sulit seperti ini. Tak lama terdengar helaan nafas berat. Ya sudah, gak usah khawatir lagi.
Insya Allah beliau percaya putrinya bisa menjaga diri. Ucapnya menyejukkan. Kata-kata semangatnya sedikit banyak mengurangi beban kesedihanku. Meskipun itu saja sebenarnya tak cukup. Sebab beban beratku adalah menghadapi juragan Karyo. Kalau boleh tahu, kamu mau kemana? Mulanya aku ragu untuk bercerita, tetapi semakin kusimpan, semakin sesak. Mungkin tak ada salahnya jika aku mau berbagi dengannya. Siapa tahu setelah ini pikiranku jadi lebih lega. Aku mau ke rumah juragan Karyo, Kak. Rumahnya ada di ujung jalan sana, dekat hutan pinus. Sautku mulai membuka diri. Iqbal tampak terkejut mendengar ucapanku. Wajahnya mulai tampak gusar. Mau apa kamu ke sana? Ini, desisku sembari menyodorkan selembar uang pecahan 50.000 padanya. Apa ini? Tanyanya tak paham. Akhirnya ku ceritakan semua kejadian, mulai dari awal kami berhutang ke sana, hingga kejadian-kejadian aneh yang ku alami belakangan ini, semenjak pulang dari rumah misterius itu. Laki-laki berjambang tipis itu mendengarkan semua ceritaku dengan seksama. Terkadang ia mengernyit seperti sedang berpikir, terkadang terkejut sampai membelalakan mata, dan terkadang pula menahan nafas saking tegangnya. Begitu semua selesai diceritakan, akhirnya aku bisa bernafas lega. Paling tidak bebanku mulai sedikit berkurang. Bagaimana menurut kakak? Tanyaku penasaran akan responnya. Misterius, kita harus cari tahu ada apa di balik semua itu. Timbalnya semangat. Nah, kelihatannya hujan sudah mulai reda. Lebih baik kita segera melanjutkan perjalanannya sekarang. Aku ikut. Tegasnya serius. Aku tersenyum menimpali ucapannya. Semoga saja semua cepat berlalu. Sepanjang perjalanan kami sama-sama terdiam. Gerimis yang masih memaksa turun tak menyurutkan niat kami untuk segera menemui sang juragan. Sayup-sayup terdengar suara gaduh dari dalam tanah, disusul suara desisan yang berasal dari belakang. Aku memejamkan mata, tak berani berbalik. Sekilas kulirik Iqbal, raut mukanya masih terlihat tegang. Apa mungkin dia juga mendengar seperti apa yang ku dengar barusan? Kita sudah hampir sampai, ucapku mengingatkan. Dia melirik sebentar kemudian meraih tanganku, lalu digenggamnya erat seolah-olah ingin menenangkan. Jangan takut, kamu gak sendiri. Terima kasih, Kak. Usai mengatakan demikian, bayangan rumah besar milik juragan Karyo mulai tampak. Di sebelah kanan dan kiri jalan banyak ditumbuhi tanaman-tanaman cantik, membuat tangan ini gatal ingin memetiknya. Namun beberapa saat kemudian, aroma busuk terendus dari sini. Sekali lagi kulirik wajah Iqbal, sekedar ingin mencari tahu bagaimana reaksinya. Apa ini? Dek. Seketika aku tersenyum mendengar pertanyaan yang terlontar dari mulutnya. Akhirnya ada juga yang berpikiran sama denganku. Norma, awas! Aku segera menutup mulut agar tak menimbulkan suara. Tanpa sengaja kaki ini menginjak bangkai tikus berukuran besar yang tergeletak kaku di tengah jalan berlumpur. Aroma busuknya menyengat tajam hingga menembus ke syaraf. Aku bergidik ngeri sekaligus jijik. Tikus tersebut mati karena kehabisan darah. Terlihat dari badannya yang sedikit kering dan mulai keriput. Di tubuhnya juga masih ada beberapa sisa binatang penghisap darah yang menempel. Sudah, jangan berisik, kita sudah sampai, mau langsung masuk. Bisik laki-laki itu sembari mengintai sekeliling. Aku mengangguk dan segera mengekori langkahnya. Lebih cepat lebih baik, Kak, aku takut ibu khawatir. Timpalku dari belakang. Laki-laki itu mengangguk, lalu tangannya mengisyaratkan agar aku berjalan di depan. Pintu pagar yang tak terkunci membuat kami leluasa memasukinya. Halamannya sangat luas tapi rimbun. Tepat di tengah-tengahnya berdiri kokoh sebuah bangunan kuno khas peninggalan Belanda. Kesan misterius lekat dirasakan bagi siapa saja yang melihatnya. Di sekeliling halaman banyak ditanami pohon hias yang rindang, serta berbagai tanaman tropis dari berbagai jenis bunga-bungahan.
Namun dari semua jenis bunga tersebut, tak satu pun kutemukan bunga penghisap manusia, seperti yang kulihat beberapa hari yang lalu. Kemana bunga-bunga itu? Sampai di depan pintu besar berbahan kayu jati, aku mengetuk pintu. Rumah ini sejak dulu memang selalu sepi. Tak ada lagi orang lain yang berani tinggal kecuali Juragan Karyo beserta 2 orang pembantunya. Masing-masing bertugas membersihkan rumah dan kebun, lalu satunya lagi mengurus keperluan majikannya. Seingatku dulu Juragan Karyo pernah memiliki seorang istri dan seorang putri cantik yang seumuran denganku. Tapi entah kemana mereka sekarang. Tak lama berselang, pintu terbuka dengan sendirinya. Aku dan Iqbal saling berpandangan. Rasa khawatir saat ini mungkin sama-sama kami rasakan. Namun segera aku tepis kembali. Aku tak boleh mundur. Begitu masuk, aroma lembab di dingin langsung menyapa penciuman. Keadaan rumah yang sedikit gelap dan pengap membuatku harus menutup hidung. Bau tembok basah, bau asap tembakau, dan bau tak sedap lainnya langsung membaur jadi satu, sehingga membuat nafasku kembali sesak. Sampai di ruang tengah, kami dikejutkan oleh suara tawa dari Juragan Karyo. Pria tersebut duduk di kursi menghadap jendela dengan pipa cerutu senantiasa menempel di bibir hitamnya. "Akhirnya kamu datang juga, Nurma. Siapa pemuda yang bersamamu itu, hah?" bentak Juragan Karyo. Mulutnya terus-menerus menghisap asap yang masuk ke tenggorokan dan sesekali mengeluarkannya kasar lewat hidung. Seketika tubuhku gemetar karena ketakutan. Sementara Iqbal hanya berdiri tenang tanpa bicara sepatah kata pun. Ia tampak serius mengamati wajah Juragan Karyo dengan seksama. "Teman saya, Juragan." Pria tua itu mendengus, kemudian dia bangkit lalu berbalik. Matanya menatap tajam tak berkedip. Aku menunduk, tak berani menatap mata mengerikan itu. "Mana uangnya?" Dengan tangan masih gemetar, aku menaruh uang tersebut di meja. Belum sampai tangan ini ke sana, terdengar gebrakan keras. Sontak uang yang kupegang terlepas dari genggaman. Segera aku raih kembali sebelum pria mengerikan itu murka. Gerakanku tertatih tak kalah melihat gerakan mencurigakan dari kolong meja. Hati-hati aku mengintip dengan sebelah mata, dan betapa terkejutnya tak kalah mendapati binatang menjijikan itu mengeliat sembari berdesis dan mengeluarkan lendir yang melekat satu sama lain. Mereka mengumpal jadi satu, membentuk seperti kepala manusia, kepala dengan wajah yang sepertinya tak asing. Seketika aku lemparkan uang tersebut ke tubuh pria tua itu, lalu menghambur keluar tanpa permisi dan tak mempedulikan lagi nasib teman baruku di sana. Sepanjang berlari aku beberapa kali tersandung karena menoleh ke belakang. Kulihat tanaman bunga yang kulihat tadi menjulurkan tangkai dan meluncurkan duri-duri tajamnya ke arahku. Kelopak bunganya pun membuka lebar, seakan-akan siap menyantap apa saja yang ada di dekatnya. Semakin jauh berlari, semakin aku terbebas dari kejaran makhluk aneh itu. Sampai akhirnya aku tiba di gedung tua, tempat aku pingsan tadi. Dari sini aku beristirahat dan kuputuskan untuk menunggu Iqbal menjemputku. Hari semakin gelap, gerimis pun masih tak berhenti. Beberapa saat kemudian terlihat sekelebat bayangan mendekat. Rasa was-was kembali menyergap. Detak jantung selalu berdegup kencang jika dihadapkan dengan situasi terhimpit seperti ini. "Nurma, kenapa kamu lari?" Juragan Karyo tadi masih belum selesai bicara. Suara itu. Aku bernafas lega setelah tahu siapa yang datang. "Di sana ngeri, Kak. Aku takut." Jawabku asal. Pemuda itu diam, tak menjawab. Ia hanya memintaku untuk tetap fokus dan mengikutinya pulang. Tiba di rumah, ibu langsung menghambur dan memelukku erat. Ia tergugu bahagia melihatku kembali. Berulang kali mengucapkan terima kasih kepada pemuda berkulit bersih yang kini tersenyum sembari mengangguk ramah. Bertiga kami berbincang hingga larut menjelang, saling bercerita tentang kejadian yang kami hadapi tadi, hingga peristiwa yang terjadi di masa lalu. Baru ku tahu
ternyata keluarga Iqbal dulunya pernah tinggal di desa ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata ibu adalah pengasuh dari laki-laki yang saat ini tengah duduk tenang bersama kami. Benar-benar di luar dugaan. Ternyata dulu kami adalah teman sepermainan sewaktu kecil. Usia yang terpaut 6 tahun membuat Iqbal cilik selalu jadi pelindungku. Setelah puas bernostalgia, pemuda itu pun berpamitan pulang. Namun sebelum kakinya mencapai pintu, ia membisikkan sesuatu. Aku selalu tahu apa yang kau lihat, yang kau dengar, dan apa yang kau rasakan. Lirik lelaki itu tepat di telinga, kemudian pergi berlalu sembari tersenyum. Aku terpaku mencerna kata-katanya barusan. Apa itu berarti dia juga tahu? Makin hari keadaan ibu makin mengkhawatirkan. Badannya semakin kurus dan sering sakit-sakitan. Sementara hutang yang kami punya masih tersisa 20 cicilan lagi. Bu, bagaimana kalau Nurma kerja saja biar bisa bantu ibu bayar hutang? Uang hasil jualan kue cuma habis untuk bayar hutang, Bu. Tawarku mencoba mencari solusi. Jangan mikir aneh-aneh, kamu itu masih jadi tanggung jawab ibu. Serganya tak setuju. Aku berdecak mendengar jawaban ibu. Usia 17 tahun masih dianggap seperti anak kecil. Ya sudah, kalau begitu Nurma mau ngambil uang hasil jualan dulu, terus sekalian langsung Nurma setor ke juragan ya Bu. Pamitku sembari mencium punggung tangan ibu. Ia mengangguk dan mengusap rambutku lembut. Kutinggalkan wanita penyabar itu di pembaringan, lalu menutup daun pintu rapat-rapat agar istirahatnya tak terganggu. Sampai di luar, Iqbal sudah menunggu di teras. Ia memang berencana akan menetap lagi di desa ini. Membangun pesantren khusus untuk anak-anak yang tidak mampu adalah cita-citanya. Namun dia mengatakan tidak akan bisa membangun pesantren tersebut jika belum menuntaskan sebuah misi rahasia. Ayo kak, ajakku seraya menepuk pundaknya. Ia beranjak dan mengikutiku dari belakang. Sebuah motor tua milik Bu Rusmi siap mengantar kami ke tujuan. Kondisi mesinnya yang usang membuat lajunya tak bisa kencang. Namun tak mengapa. Akhirnya satu persatu uang tersebut berhasil terkumpul. Dan kini saatnya menuju ke rumah juragan Karyo. Sepanjang perjalanan mengendarai motor tua, kami tak berpapasan sama sekali dengan kendaraan lainnya. Hanya ada beberapa peternak sapi yang sedang memandikan hewan peliharaannya di sungai dekat hutan. Tujuan kami semakin dekat. Dan seperti biasa, jantungku selalu berdegup kencang ketika hendak berhadapan dengan sang juragan. Jangan takut Nur, baca doa dulu sebelum masuk biar pikiranmu tenang, ujar lelaki itu santun. Aku menunduk malu, sebab sampai di usia sedewasa ini, aku masih belum bisa menghafal doa-doa selain bacaan sholat. Itu pun hanya bacaan wajib saja. Namun semenjak dekat dengan Iqbal, sedikit demi sedikit aku mulai belajar dan berbenah lagi. Keinginan pun semakin kuat agar bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Tiap ada senggang waktu, sahabat baruku ini tak segan untuk berbagi ilmu demi bisa menuntunku ke jalan yang lebih baik. Pemahaman ilmu agama di desa ini memang masih minim. Tingginya kepercayaan pada hal-hal yang berbau mistis dan tahayul masih sangat kental melekat. Sebab itulah mengapa Iqbal ingin sekali membangun pesantren di sini. Tekadnya bulat, menyadarkan warga desa agar lebih dekat dengan Tuhannya. Sudah sampai, ayo turun, ajak laki-laki itu pelan. Aku bergegas turun, tetapi kemudian mematung, tak kalah sayup-sayup mendengar suara berat seperti memanggil-manggil namaku. Kak, dengar suara orang manggil-manggil enggak? Tanyaku memastikan. Iqbal terdiam sejenak, kemudian cepat-cepat menarik tanganku dan terus berjalan. Jangan berhenti dan jangan didengarkan, ayo masuk. Meskipun tak puas dengan jawabannya, aku tetap menurut dan mengikuti langkahnya. Tapi kakak dengarkan, aku bisa merasakan apapun yang kamu rasakan, Nur. Suka tidak suka, kita ini saling berhubungan. Jadi, sudah bukan saatnya berdebat, cepat selesaikan tugasmu. Aku akan menyelinap dan mencari tahu tentang rahasia rumah ini. Iqbal membukakan pintu dan segera menyuruhku cepat masuk.
Seketika wajahku berubah pias, khawatir kejadian-kejadian buruk sebelumnya kembali terulang. Aku takut, Kak. Protesku memelas. Tapi pemuda itu bergeming. Dia hanya menepuk pundakku pelan. Yakin pada hatimu, pergilah. Aku menarik nafas dalam, mencoba memantapkan hati. Dengan kaki gemetar, aku melangkah perlahan, melewati ruang tamu, lalu berbelok ke kanan, melewati lorong agak panjang. Kemudian berhenti di depan pintu kamar, tepat juragan biasa menunggu. Baru saja tanganku hendak mengetuk, sudah terdengar teriakan dari dalam. Keringat dinginku semakin deras mengucur, sampai-sampai tubuh hampir limbung karena persendian semakin lemas. Ketakutan setengah mati benar-benar membuatku bertingkah konyol. Kuputar gagang pintu lalu mengintip sebentar. Gelap, aku mendesak, memberanikan diri masuk. Lalu, tutup pintunya. Aku terpekik karena terkejut mendengar suara berat itu. Dengan gusar segera kuturuti perintahnya. Beberapa kali menahan nafas karena takut, lalu melepaskannya kasar. Setelah pintu tertutup, ruangan sudah tak segelap tadi, tapi juga tak terlalu terang karena cahayanya hanya mengandalkan nyala api yang berasal dari sumbu ukuran besar yang dibakar di atas minyak kelapa. Kembali aroma lembab dari dinding berlumut terendus tajam ke penciuman. Bau anyir darah pun turut melengkapi penderitaanku saat ini. Sempurna. Sekuat tenaga berusaha menahan diri agar tak muntah. Meskipun saat ini keadaan perutku sudah tidak baik-baik saja. Ada pergolakan di sana, minta segera dituntaskan. Nurma, sini, jangan takut. Juragan Karyo berdiri menghadap pintu sembari memberi isyarat dengan telunjuknya agar aku mendekat. Tak lupa pipa klasiknya selalu setia menempel di bibir. Simpan dulu uangmu, aku ada penawaran bagus. Kalau kamu setuju, utangmu kuanggap lunas. Tuturnya mencurigakan. Penawaran apa, juragan? Tanyaku menimpali. Pria berbadan kekar itu tak langsung menjawab. Ia malah asik memainkan cerutunya yang mengeluarkan aroma harum tembakau. Kamu cari orang yang butuh pinjaman uang, lalu bawa padaku. Semakin banyak, semakin baik. Ujarnya serius. Kini ia menyeringai, matanya yang tajam menatapku mulai dari kepala sampai kaki. Entah apa maksud dibalik permintaan anehnya ini. Bagaimana? Aku tidak akan minta 2 kali. Tapi jika kamu menolak, maka tinggal pilih, kau atau ibumu. Kali ini ucapan juragan Karyo terdengar mengancam, sangat mengerikan. Saya tanya ibu dulu, juragan. Jawabku mengulur waktu. Aku belum berani memutuskan karena terlalu beresiko. Terserah, ku beri waktu kau 2 hari. Lebih dari itu, selesai. Sergahnya kesal. Lalu badannya disandarkan ke meja dengan tangan bersedekap. Raut wajahnya pun dengan cepat berubah mengeras karena menahan marah. Baik juragan, saya pamit. Cepat-cepat aku berbalik hendak keluar. Tak sabar rasanya ingin segera pulang. Namun seketika aku bingung mencari pintu keluar karena tiba-tiba pintunya lenyap. Dalam kepanikan luar biasa, aku berusaha untuk tenang. Teringat pesan Iqbal agar senantiasa membaca doa dalam keadaan apapun agar hati menjadi tenang. Bergegas kupejamkan mata untuk konsentrasi. Bibirku gemetar karena takut dan panik. Perlahan terdengar suara gaduh seperti benda jatuh atau terlempar. Disusul suara mendesis seperti orang tercekik. Kututup kedua telinga agar tak mendengar suara-suara konyol itu. Ajaib. Pintu yang tadi raib, kini sedikit demi sedikit mulai tampak. Namun harapanku seolah-olah bagai terhempas tak kala kulihat pintu yang kucari tadi kini dipenuhi oleh binatang kenyal penghisap darah. Aku mematung, tak dapat berbuat apa-apa. Mata dan telinga tertutup rapat. Kemana Iqbal? Jangan sampai aku mati ketakutan di sini. Tiba-tiba seperti ada sesuatu merayap di kaki. Aku menggigit bibir. Gusar dan takut kini benar-benar menguasai. Penasaran, ku beranikan diri untuk mengintip
Dan betapa terkejutnya aku tak kala melihat kedua kaki ini dipenuhi binatang berlendir itu. Mereka saling bergumul dan menggeliat menjijikan. Aku menjerit sekencang-kencangnya. Tubuh dan pikiran sepertinya sudah lelah karena terlalu sering mengalami peristiwa mengerikan seperti ini. Kesadaran pun mulai tak stabil. Tubuh kehilangan keseimbangan. Sepersekian detik sebelum ambruk, tiba-tiba sepasang tangan kokoh mencengkram erat lenganku, lalu menariknya keluar. Entah seperti apa keadaanku saat ini. Keringat dingin tak henti-hentinya mengucur di sekujur tubuh. Mata enggan membuka, tetapi dapat menangkap jelas suara-suara aneh tersebut. Terdengar pula jeritan-jeritan pilu yang saling bersahutan. Ya Tuhan, seperti ada suara wanita. Bukan, itu suara. Aku berontak dari cengkraman yang mencekal. Sekuat tenaga mendorong, memukul dan menggigit agar dilepaskan. Namun sia-sia, tenagaku terlalu lemah untuknya. Apa-apaan kamu Nur? Mau balik lagi ke sana? Mau cari mati kamu? Aku tersentak mendengar suara yang membentakku. Ternyata dia. Rupanya laki-laki ini yang menarikku tadi. Kak Iqbal. Laki-laki itu tak menyaut. Ia mendudukkanku di motor, lalu segera mengambil posisi di depan untuk mengemudi. Kak, di dalam masih ada ibu. Aku dengar ceritanya barusan. Rengaku memelas. Dengan memasang wajah sesedih mungkin, aku berusaha merayu lelaki itu agar mau kembali ke dalam untuk membantu ibu. Jangan mudah terpedaya, itu tipu muslihat mereka untuk mengelabuimu. Bukankah ibumu ada di rumah? Tampiknya mengingatkan. Sekarang pegangan, kita pulang. Sambungnya lagi. Aku berdecak mendengar jawabannya. Sepanjang perjalanan aku hanya diam. Enggan rasanya untuk mengajaknya bicara. Sikapnya memang susah ditebak. Kadang baik, kadang sangat menyebalkan. Sampai di rumah ternyata ada Bu Rusmi sedang berbincang dengan ibu. Mereka kelihatan senang sekali menyambut kedatangan kami. Aku pun demikian. Lega rasanya melihat ibu dalam keadaan baik-baik saja. Nah, ini dia yang ditunggu sudah datang, saut Bu Rusmi antusias. Ibu tersenyum, lantas mencium pipi lalu memelukku hangat. Kami segera dipersilahkan untuk turut bergabung. Menurut mereka, akan ada hal penting yang akan disampaikan. Ada apa, Bu? Tanyaku tak sabar. Aku dan Iqbal segera duduk berdampingan, sementara ibu dan Bu Rusmi duduk menghadap kami dengan wajah sumringah. Sekilas kulirik lelaki yang ada di sebelah. Tak ada reaksi terkejut atau apapun di sana. Ekspresinya terlihat datar, bahkan cenderung tak peduli. Aku mendengus, tak suka melihatnya seperti ini. Kamu sudah tahu kan, Dok, kalau Nak Iqbal ini dulu teman kecilmu? Ibu memulai pertanyaan yang sesungguhnya tak perlu dijawab, karena dia tahu pasti jawabanku seperti apa. Menurut kamu, keponakan ibu itu gimana, Nur? Baik enggak? Ganteng juga kan? Sekarang gantian Bu Rusmi yang angkat bicara. Benar-benar pertanyaan yang aneh, apa-apaan mereka ini? Aku mendesah, kenapa hari ini banyak sekali pertanyaan tak jelas yang dilontarkan padaku. Tadi juragan Karyo, sekarang ibu-ibu di hadapanku ini. Bisa langsung ke pokok permasalahannya, Bu. Nurma bingung kalau ngomongnya muter-muter gini. Ibu dan Bu Rusmi tertawa mendengar ucapanku. Mereka bersikap seolah-olah tengah menghadapi bocah manis yang sedang merajuk. Kali ini Iqbal tampak menahan senyum. Ia menutup mulut dengan telapak tangannya. Aku memutar bola mata, melihat tingkahnya yang menyebalkan. Jadi gini Nur, semalam itu abahnya Iqbal telepon. Beliau minta supaya Iqbal tinggal di sini dulu sampai menemukan lokasi yang pas untuk dijadikan pesantren. Tapi kata si abah ada syaratnya. Kalau nanti pesantrennya sudah berdiri, Iqbal harus segera cari pendamping biar nanti ada yang ngurusin. Bu Rusmi terlihat bersemangat bercerita. Lantas apa hubungannya denganku? Aku mendesah, tak berniat sama sekali merespon obrolan mereka. Sebab saat ini yang kubutuhkan hanyalah istirahat dan tidur. Niat hati yang awalnya mau bercerita soal juragan Karyo, kini harus tertunda.
Bagaimana kalau itu? Aku menunjuk ke bukit di sebelah utara yang hanya terlihat separuhnya saja bila dilihat dari sini. Sepertinya di sana tempatnya enak, tenang, cocok kalau dijadikan pesantren. Lanjutku asal. Wah, calon istrimu pinter juga milih tempat, Le. Kelakar Bu Rusmi senang. Seketika mataku melotot ke arah ibu dan Bu Rusmi. Ketika pandanganku beralih ke Iqbal, pemuda itu hanya mengedipkan bahu dengan merentangkan kedua tangan di samping. Maksud Bu Rusmi apa? Tandasku mulai jengkel. Wanita berkebaya itu tersenyum, kemudian bangkit dan duduk di tengah-tengah kami. Kalian ingat enggak? Semasa kecil, keluarga kalian itu dekat banget. Saking dekatnya, sampai-sampai bapak kalian punya keinginan untuk saling menjodohkan anaknya. Dan sepertinya keinginan mereka sebentar lagi akan terkabul. Tutur wanita berkulit putih itu semangat. Jadi Nurma mau dijodohkan sama Kak Iqbal? Seruku kesal. Nurma masih kecil, Bu. Masa sudah mau nikah? Aku merajuk karena akhirnya memahami inti dari pembicaraan ini. Mana mungkin mereka menyuruhku menikah dengan laki-laki yang baru dekat sebulan yang lalu. Apalagi saat ini usiaku masih 17 tahun. Tuhan. Sepertinya ibu memahami kekesalanku. Ia mendekat lalu mengusap punggungku lembut. Semua keputusan ada di tangan kalian. Menikah bukan untuk main-main. Menikah itu janji yang kita ucapkan pada Tuhan. Jadi kalau masih merasa terbebani dengan janji itu, lebih baik kalian pikir-pikir dulu, masak-masak. Ucap ibu bijaksana. Seketika aku lega mendengar penuturan ibu. Beliau memang selalu jadi wanita paling bijaksana di hidupku. Malam sudah semakin larut, Bu Rusmi dan Iqbal akhirnya berpamitan. Perbincangan malam ini diakhiri tanpa ada keputusan yang pasti. Biarlah, urusan menikah itu belakangan. Lebih baik aku segera menceritakan perihal permintaan Juragan Karyo. Pagi ini aku tak perlu mengantar kue ke warung. Ada seseorang yang memesan banyak kue untuk dijadikan sedekahan 7 hari meninggalnya sang anak. Bu, nanti Nurma harus jawab apa ke Juragan? Tanyaku sembari membantu ibu mengepak kue ke dalam kotak. Loh, kan wis tak bilangi toh semalam, nggak usah ditanggapin. Yang penting kita bayar hutang sampai lunas. Sudah habis perkara. Jawab ibu menegaskan. Tak lama terdengar pintu diketuk. Bergegas aku melangkah ke depan. Ternyata orang yang akan mengambil pesanan kue. Silakan masuk, Bu, saya ambilkan dulu pesanannya. Segera aku ambil kue-kue yang memang sudah disiapkan. Lalu kuserahkan pada ibu tersebut. Namun tiba-tiba ibu tadi terguguh. Kenapa, Bu? Tanyaku kebingungan. Ibu tersebut dengan cepat mengusap matanya dengan jari lalu tersenyum. Gak apa-apa, Nak. Ngelihat kamu, ibu jadi ingat sama anak ibu. Sepertinya dia seumuran denganmu. Seandainya waktu bisa kembali diputar, mungkin saat ini anak ibu masih hidup. Kalau boleh tahu, meninggalnya karena apa, Bu? Dia ditemukan pingsan di pinggir sungai. Dan setelah diperiksa, ternyata dia lemas karena kehilangan banyak darah. Tangis ibu tersebut penuh sesal. Aku ikut terharu mendengar kisahnya. Sabar ya, Bu, lukanya mungkin terlalu parah sampai kehabisan darah begitu. Ibu itu menggeleng cepat, kemudian menyelah. Dia tidak terluka seperti yang kamu bayangkan, Nak. Dia kehabisan darah setelah diserang lintah saat mandi di sungai. Dek. Seketika telingaku berdengung, mataku berkunang-kunang, kepala terasa berputar-putar. Beberapa detik kemudian aku limbung, lalu semua berubah jadi gelap. Mataku menyipit melihat kilauan cahaya yang berpendar di hadapan. Sesosok pria berjubah putih menatapku lembut. Senyumnya begitu tenang meneduhkan. Aku bangkit lalu berjalan mendekat. Tangan ini terulur ingin menyentuh dan memeluk. Melepaskan segala kerinduan yang selama 3 tahun ini terpendam. Genangan di mata pun sudah tak tahan ingin segera ditumpahkan. Bapak, liriku haru. Pria itu masih tersenyum, menangkup wajahku sembari berucap, kamu putri bapak yang paling tangguh. Jangan biarkan mereka menekan dan menindasmu. Ucapmu pelan.
Mereka siapa? Semua sudah digariskan. Lihatlah tanda di pelipis kirimu. Lalu kau akan menemukan seseorang yang memiliki tanda yang sama di pelipis kanannya. Kenapa dengan tanda itu? Tanyaku semakin tak paham. Dia pasanganmu, satu-satunya orang yang bisa membantumu terlepas dari jeratnya. Bapak bicara apa? Nurma bingung, Pak. Nurma terlepas dari jerat siapa? Aku benar-benar bingung, tak paham dengan semua isyarat ini. Semua kata-kata Bapak seakan-akan penuh teka-teki tentang apa dan siapa yang dimaksud. Bapak, sosok pria berjubah putih itu tiba-tiba saja lenyap, menyisakan aku yang kini semakin kebingungan. Hingga sayup-sayup terdengar seseorang memanggil namaku. Aku tersentak dan kemudian bangkit. Kupindai sekeliling ruangan, ternyata aku ada di dalam kamar. Nafas masih tersengal-sengal dan keringat dingin pun masih membasahi sekujur tubuh. Kulihat jam di dinding masih menunjukkan pukul 1. Tergesa-gesa mengambil air lalu meneguknya hingga tandas. Seketika deru nafas mulai kembali normal. Tiba-tiba terdengar jeritan dari kamar ibu. Dengan nafas masih terengah-engah, aku segera melompat dan berlari ke kamar ibu. Mata ini terbelalak tak kalah melihat kejadian mengerikan di hadapan. Ibu mengerang dan membanting-bantingkan tubuhnya yang saat ini tengah dikerubungi oleh ribuan binatang berlendir. Desisan binatang itu terdengar sangat menjijikkan. Dengan ganasnya, mereka mengoyak permukaan kulit ibu. Dalam kondisi panik, aku tergesa-gesa ke dapur, membuat racikan air garam, lalu segera menyiramkannya ke tubuh ibu. Berhasil, perlahan-lahan binatang kenyal itu mulai melepaskan gigitannya. Tubuh mereka menggeliat seperti kesakitan, lalu lenyap. Aneh, sementara itu, tubuh ibu kini terkulai lemas di pembaringan. Baru saja hendak melihat kondisi ibu, tiba-tiba makhluk berlendir tadi muncul kembali dari lantai. Semakin lama semakin banyak, lalu saling melekat hingga tingginya mencapai ke langit-langit. Suara desisannya semakin nyaring, serupa dengan suara angin. Dari tubuhnya menetes cairan lengket yang berjajaran di penjuru lantai kamar. Kaki ini mulai gemetar, tak kalah makhluk tersebut mulai menyeret tubuh lunaknya ke arahku. Mulutnya terbuka lebar, seakan-akan siap menyedot apa saja yang ada di hadapannya. Perlahan-lahan kumundurkan langkah untuk mencari celah agar terbebas dari intaian binatang menjijikan tersebut. Secepat kilat aku berbalik lalu menutup pintu dan menguncinya dari luar. Sembari sekencang-kencangnya menuju ke gudang penyimpanan, lalu mencari apa saja yang bisa digunakan sebagai senjata. Hingga di dalamnya aku menemukan tumpukan daun tembakau yang sepertinya baru selesai dirajang. Tak menunggu lama, ku ambil seraup dan membawanya lari ke rumah. Semoga makhluk tersebut segera menyingkir begitu menghirup aroma yang sangat dibencinya ini. Nafasku tersengal-sengal setiba di rumah. Dengan gemetar, kulangkahkan kaki perlahan dengan posisi tangan hendak menyerang. Sampai di dalam, ternyata makhluk itu sudah menghilang. Kemana perginya? Hening, hanya bunyi detak jam jadi teman sunyi. Kualihkan pandangan ke ranjang, tampak ibu tergeletak di sana tak berdaya. Sontak aku menghambur dan mendekat. Bu, ibu. Aku mengguncang tubuh tak berdaya itu, gusar. Tetapi tak ada respon. Seketika ketakutan menyergap. Sekuat tenaga aku menjerit, meneriaki namanya. Lalu tiba-tiba semua berubah gelap. Aku terbangun dan kini sudah berada di hamparan taman bunga yang sangat luas sendirian. Anehnya bunga-bunga tersebut kelopaknya terbuat dari kepala manusia dan tangkainya terbuat dari lintah berwarna pekat. Tubuh mereka meliuk-liuk mengikuti irama angin. Bau anyir pun menyeruak menimbulkan aroma busuk menyengat. Mimpikah ini? Perutku tergolak melihat pemandangan tak lazim ini. Cairan di perut terus bergerak naik hingga sampai di ambang kerongkongan dan siap untuk dimuntahkan. Kepala-kepala manusia di bunga tersebut berwajah pucat kebiru-biruan seperti memar dan menatap dengan tatapan kosong.
Rambut mereka tergerai bak benang sari yang berkibar-kibar tertiup angin. Sementara tangkainya berdenyut-denyut tak henti menampakkan kehidupan di dalamnya. Ya Tuhan, sampai kapan aku harus menyaksikan hal-hal seperti ini? Tanah yang kupijak kini mulai terasa lembab dan basah. Tak kuat menahan sesak, aku pun mendongak hendak memohon belas kasih dari Sang Pencipta. Namun lagi-lagi peristiwa di luar nalar logika menghampiri. Pikiran sudah tak mampu lagi menampung keanehan kali ini. Tiba-tiba saja langit berubah warna menjadi merah senada darah. Sebuah sinar melesat cepat dari angkasa, menghampiri dan membawa tubuhku terbang menjauh meninggalkan taman mengerikan itu. Aroma anyir yang tadi mendominasi kini lenyap berganti dengan bau harum yang menenangkan, membuat tubuhku terasa ringan bagi kapas. Tetaplah bersamaku, bisikan suara lembut begitu hangat di telinga. Aku mengerjap mencari tahu. Kak Iqbal, terheran-heran melihat orang-orang menangis mengelilingiku. Ada apa ini? Alhamdulillah, syukurlah akhirnya kamu sadar, ucap lelaki tampan di sampingku. Ibu terisak sembari mengusap-usap dan menciumi kepalaku lembut. Nurma, kenapa, Bu? Ibu mendekapku erat. Kamu sudah 2 hari pingsan, Duk. Jawab ibu tergugu. Hah, 2 hari? Seketika otakku mengingat sesuatu. Bukankah batas waktu yang diberikan Juragan Karyo adalah 2 hari? Bagaimana ini? Tiba-tiba tubuh gemetar diliputi kecemasan. Teringat ancaman yang dilontarkan kala itu. Melihatku diam, pemuda berkulit terang itu seakan-akan memahami apa yang kupikirkan. Wajahnya kemudian mendekat lalu berbisik. Jangan takut, ada aku. Lirihnya sembari menatapku lekat. Aku menelan ludah tak kalah melihat tanda yang melekat di pelipis kanannya. Apa benar dia orang yang dimaksud? Seketika kepalaku pening, rasanya beban di pikiran ini terlalu berat untuk kupikul sendirian. Kak, gimana dengan Juragan Karyo? Tanyaku hati-hati. Dia menarik nafas dalam lalu berujar pelan. Jangan khawatir, kita hadapi bersama. Laki-laki ini kemudian menyentuh pipiku, lalu mengusapnya lembut. Kita kuat kalau bersatu. Imbuhnya lagi. Ucapannya membakar api semangat dalam dada, lalu mengalir cepat ke seluruh pembuluh darah, membentuk sebuah kekuatan besar yang tak kasat mata. Aku sadar akan satu hal, entah disengaja atau tidak, selama ini Iqbal memang selalu datang menolong di setiap pertempuranku. Dirinya selalu berhasil menarik diri ini kembali ke dunia nyata tiap kali terjebak di perbatasan antara mimpi dan ilusi. Wajah dan tubuhnya senantiasa memancarkan cahaya terang kuning keemasan sebagai perisai pelindung. Namun kenapa orang lain tak bisa merasakan itu? Atau memang hanya akulah satu-satunya yang mampu melihat semua keajaiban ini? Ah entahlah, terkadang mimpi dan logika terlalu sulit dibedakan. Malam harinya aku dan Iqbal berencana akan menyelesaikan semua urusan dengan Juragan Karyo. Kami akan datang bersama, tetapi akan masuk lewat jalan yang berbeda. Jika aku lewat di jalan biasa, maka Iqbal akan melewati jalan lain berupa lorong rahasia. Jalan ini ia temukan tak kalah dirinya menyelidiki seluk-beluk bangunan. Kalau aku masuk sendirian menemui Juragan Karyo. Nah, kita sudah sampai, saatnya berpencar. Tanda Iqbal memberi isyarat, aku pun mengangguk setuju. Kumantapkan hati agar berpikiran tenang. Tak akan kubiarkan makhluk-makhluk itu menguasai pikiran. Lalu mengendalikan rasa takutku. Beberapa kali mengalami halusinasi ataupun mimpi membuatku yakin kalau yang kuhadapi saat ini tak akan bisa menyakitiku di alam nyata. Rasa takut yang berlebihan adalah senjata mereka untuk mengendalikan pikiranku. Ya, setidaknya itulah yang kutanamkan di pikiranku saat ini, agar tak lagi mengalami ketakutan luar biasa. Meskipun pada kenyataannya yang dihadapi sebenarnya adalah manusia yang bersekutu dengan iblis. Hawa dingin menyergap hingga menusuk ke tulang. Cahaya remang-remang yang berasal dari lampu petromak antik sedikit membantu untuk menerangi ruangan ini.
Makin ke dalam, penerangan berangsur berkurang, hingga berbelok melewati lorong. Cahaya semakin meremang, namun aku masih bisa menangkap secercah sinar lewat pantulan di dinding. Tiba di depan kamar pribadi Juragan Karyo. Aku memejamkan mata sembari menarik nafas sedalam-dalamnya. Ku ketuk pintu tersebut 3 kali, tapi tak ada sautan. Kembali mencoba dengan ketukan yang lebih lama, tetapi tetap tak ada jawaban. Akhirnya ku putuskan untuk membukanya sendiri perlahan. Ternyata pintu itu tak dikunci, sehingga membuatku leluasa untuk masuk. Suara derit pintu terdengar nyaring kala sunyi seperti ini. Suasana pengap selalu menyambut tak kala masuk ke dalam kamar. Namun ruangan ini ternyata kosong. Sosok Juragan Karyo tak ada di dalamnya. Kemana dia? Aroma busuk, anyir, dan lembab selalu jadi ciri khas tiap kali datang ke sini. Namun tiba-tiba pintu kamar menutup dengan sendirinya. Bunyi gedebuk keras yang menggema nyaris membuatku terlonjak karena terkejut. Pasokan oksigen yang terpompa cepat ke jantung membuat detakannya terasa lebih kencang dari biasanya. Keringat dingin mulai jatuh membasahi dahi hingga berulang kali tanganku mengusapnya kasar. Begitu pintu tertutup, ruangan berubah menjadi sangat gelap. Bahkan setitik cahaya pun tak dapat kutemukan. Benar-benar gelap, pengap, dan juga dingin. Tiba-tiba aku merasa seperti ada sesuatu yang menggerayangi kaki. Kemudian naik ke lengan. Awalnya terasa geli, tapi lama-kelamaan sesuatu itu seperti menggigit, lalu menyedot dengan sangat kuat. Refleks, tanganku mengebas-ngebaskan lengan sembari menjejak-jejakkan kaki ke lantai. Namun sesuatu itu tetap tak mau lepas. Aku mengerang merasakan panas yang timbul akibat gigitan tersebut. Sekuat tenaga aku melawan, semakin kuat pula cengkraman yang kurasakan. Amarah sudah tak dapat lagi dibendung. Gumpalan-gumpalannya serasa pecah dan mau meledak. Tak kuasa lagi menahan sesak, aku menjerit sekuat-kuatnya untuk melepas semua beban. Bersama itu pula terdengar bunyi dari pintu terbuka. Gebrakannya sangat keras menghantam benda yang terdengar seperti kayu. Sejenak aku tertegun. Ada sinar terang kuning keemasan keluar dari pintu lemari kayu antik di hadapannya. Nurmah, kamu baik-baik saja? Hah? Kak Iqbal? Kamukah itu, Kak? Tanyaku terheran-heran. Kemudian sinar itu mendekat dan tak lama kemudian sinarnya meredup, lalu lenyap. Api sumbu di atas minyak kelapa tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Bagaimana bisa? Gumamku, laki-laki ini hanya mengangkat bahu. Kakak kenapa bisa keluar dari situ? Pertanyaan demi pertanyaan seolah-olah tak mau berhenti keluar dari mulutku. Semua keanehan ini masih membuatku tak berhenti berpikir. Iya, aku tadi masuk lewat lorong yang ada di gudang belakang. Ternyata lorong itu tembus kemari. Jawabannya tenang. Tiba-tiba aku teringat dengan kejadian aneh yang terjadi padaku sebelum laki-laki ini muncul. Kak, tubuhku kebas. Sepertinya ada sesuatu menggigit kaki dan lenganku. Iqbal mendekat lalu menyodorkan senter mulai dari kepala hingga ke ujung kaki. Tidak ada apa-apa, tapi tadi aku digigit. Laki-laki itu berdecak sambil mengibaskan tangannya ke udara. Sudah, kamu terlalu berlebihan. Lawan takutmu itu. Jangan biarkan pikiranmu dikendalikan oleh mereka. Ayo sekarang ikut aku. Ajak laki-laki itu sembari membuka pintu kamar dan bersiap keluar. Kemana, Kak? Kita cari Juragan Karyo. Seketika aku mematung mendengar nama itu. Aliran darah seakan-akan berhenti memompa oksigen ke paru-paru. Sesak, bulu kuduk tiba-tiba terasa berdiri. Baru saja hendak melangkahkan kaki keluar, tiba-tiba lemari antik tadi bergerak dan berguncang hebat. Getarannya yang kencang membuat kaca-kaca jendela di ruangan ini retak. Tak lama kemudian, sesuatu keluar dari sana. Mereka menggumpal, bergumul dan saling melekat satu sama lain. Jajaran cairan lengket bertebaran di lantai. Suara desisan terdengar seperti ular yang siap menyemburkan racun ke mangsanya, mengerikan. Jumlah mereka semakin banyak.
hingga akhirnya makhluk itu menjulang berbentuk tubuh manusia. Gelegar suara tawanya menggema ke seluruh dinding kamar, sangat keras dan mengerikan. Berani-beraninya kalian datang tanpa memenuhi permintaanku. Waktumu habis, Nurmah. Saatnya kau bergabung bersama mereka. Teriak makhluk mengerikan itu. Tangannya menunjuk ke arah cermin besar antik dengan ukiran-ukiran rumit di bingkainya yang menempel di dinding samping meja. Dalam cermin dapat kulihat hamparan luas kebun bunga yang... Tunggu, bukankah itu kebun bunga yang sama seperti yang kulihat dalam mimpi? Ya Tuhan, apalagi ini? Mungkinkah laki-laki tampan yang ada di sampingku ini juga mengingat kejadian tersebut? Aku menoleh sekilas ke arah Iqbal. Ternyata dia pun melakukan hal yang sama. Laki-laki itu mengisyaratkan agar aku mundur. Kemudian dia maju sendirian, menerjang makhluk tersebut dengan sebuah tasbih yang memancarkan sinar putih menyilaukan. Dalam sekejap makhluk berwujud juragan Karyo tersebut tersungkur. Binatang-binatang kenyal yang menyelimutinya tadi lenyap. Tubuh sang juragan yang kini ambruk di lantai itu kini merangkak. Matanya memerah penuh kilatan amarah. Tatapannya begitu nyalang, tertuju kepada kami bergantian. Ia mengerang, menimbulkan suara menyeramkan. Aku yang tertegun melihat pemandangan langka ini tiba-tiba ditarik paksa keluar dari rumah ini. Seketika diri ini tersadar dengan tubuh yang masih gemetar. Aku berlari sekencang-kencangnya mengikuti langkah pemuda di depanku. Kami berlari menembus kegelapan malam. Sayup suara geraman itu seperti mengikuti kami. Semakin kencang berlari, semakin jelas suara tersebut di telinga. Hingga akhirnya kaki ini terperosok ke dalam tanah berlumpur. Aku terpekik karena terkejut. Iqbal yang berlari di depan tak menyadari bahwa aku tertinggal. Tanganku menggapai hendak memanggil, tetapi mulut ini seakan-akan terkunci. Hingga akhirnya punggung kokoh itu semakin jauh, lalu menghilang di telan kegelapan. Aku tak mampu berbuat apa-apa, hanya bisa menangisi diri sendiri dalam hati. Menyesal karena telah terperangkap dalam jebakan lingkaran iblis juragan Karyo. Aku memejamkan mata, menarik nafas sedalam-dalamnya, dan mencoba berkonsentrasi untuk menjernihkan pikiran. Hening hanya terdengar desah angin yang terdengar bak alat musik tradisional. Merdu tapi menyimpan berjuta misteri. Dinginnya udara pun terasa menusuk-nusuk tulang, ngilu. Suara geraman yang tadi mengikuti kini lenyap begitu saja. Entah permainan apa lagi ini. Semua masih terasa abu-abu, tak pernah jelas alurnya. Aku seperti berada di tengah-tengah antara alam nyata dan tak kasat mata. Ya Tuhan, kalau memang malam ini adalah akhir dari segalanya, aku siap. Perlahan ku coba menarik kaki dari kenangan, sedikit demi sedikit mengangkatnya ke permukaan, dan akhirnya berhasil. Aku lega rasanya, namun tiba-tiba kakiku ditarik kembali dan diseret ke jalanan, entah oleh siapa. Karena tak ada siapa-siapa di sini. Seketika badanku terpental dan terantuk-antuk ke tanah akibat paksaan. Tubuh yang semula sudah tak bertenaga karena terjatuh kini masih harus berjuang kembali melawan sesuatu yang tak ku ketahui wujudnya. Air mata tak henti-hentinya mengalir deras. Perih di sekujur tubuh makin menjadi, tak kalah sesuatu yang menyeret kakiku terlihat semakin brutal. Beruntung malam ini keadaan langit cerah dan terang. Pantulan sinar bulan sedikit banyak membantu penglihatanku tentang situasi jalanan. Sekilas mata ini menangkap sebuah akar pohon yang tampak menonjol ke jalanan. Detik ini juga tanganku berusaha meraihnya. Butuh kecekatan untuk bisa menggapai akar tersebut, tetapi akhirnya berhasil. Tulang kaki terasa hampir putus tak kalah terjadi adegan tarik-menarik. Aku bertahan, sesuatu itu tetap menarik paksa. Hingga akhirnya terlihat sinar kuning keemasan melesat cepat dan mendekat. Sejenak aku bisa bernafas lega. Pemuda yang menghilang tadi akhirnya kembali. Dengan sigap tangannya bergerak cepat untuk membantuku berdiri. Refleks mataku mencari-cari sesuatu yang menyeret kakiku tadi.
Namun hingga memindai ke seluruh jalanan, sesuatu itu tetap tak tampak. Tangisku pecah seketika. Selalu saja dia dan dia yang selalu berhasil menyelamatkanku dari situasi yang sulit diterima logika. Kita pulang. Aku masih tergugu, tetapi tetap menurut dan mengekor di belakangnya. Sepanjang perjalanan kami membisu, pengalaman tak biasa yang kami lalui. Berkali-kali hampir membuatku meregang nyawa. Sampai di rumah aku dikejutkan dengan kerumunan orang. Seketika hati menjadi was-was, takut terjadi apa-apa dengan ibu. Iqbal merengkuh bahu dan mengusap kepalaku pelan. Sikapnya membuat hati ini semakin tak karuan. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tak menunggu lama, bergegas aku berlari dan menerobos masuk. Tampak Bu Rusmi berdiri mematung di depan pintu kamar ibu sembari terguguh. Secepat kilat aku menghambur ke kamar. "Ibu!" Wanita yang terbaring di ranjang itu hanya diam. Matanya tertutup rapat, bibirnya kering, dan terlihat pucat. Begitu pula dengan tubuhnya, dingin. Kurasakan ada yang menepuk bahu dari belakang, lalu beralih ke punggung dan mengusapnya pelan. "Yang sabar ya Nur." Ternyata Bu Rusmi, wanita setengah baya yang kini duduk di sebelah, itu merengkuhku lembut. Sementara aku masih tertegun dengan apa yang terjadi. "Ibu kenapa, Bu?" Tanyaku penasaran. Ku sentuh pergelangan tangan ibu, mencoba mencari detaknya yang mungkin saja terlewat. "Kenapa bisa begini, Bu?" "Ibu juga ndak tahu, Nur. Tadi pas ibu mau makan malam, tiba-tiba saja tetangga sebelahmu meneriaki ibu. Katanya tadi mendengar teriakan dari sini." Jelasnya sembari mengusap punggungku. "Selanjutnya kami kemari dan menemukan ibumu sudah tergeletak di lantai." Seketika tangis ini pecah. Aku tergugu di sisi pembaringan ibu. Mata wanita itu tertutup rapat, seolah-olah tengah terlelap. Tak lama Iqbal datang dan duduk di sebelah. Ia terdiam cukup lama, kemudian menarik nafas dalam-dalam. "Ikhlaskan ibumu Nur, kita urus pemakamannya besok." Bisik laki-laki itu prihatin. Aku masih menangis, tak menyangka kalau ibu akan pergi secepat ini. Suasana di pemakaman begitu mengharukan. Para warga mengantar dan melayat, silih berganti ikut berbelasungkawa. Bu Rusmi dan Iqbal masih setia berada di sisiku. Usai pemakaman, aku masih terduduk di samping makam. Kini tinggal aku dan Iqbal. Rasa-rasanya enggan sekali untuk pulang. Rumah akan sepi tanpa ada ibu. "Sudahlah, tak ada gunanya menangis. Sekarang kamu harus lebih rajin beribadah dan berdoa agar arwah ibumu tenang di sana." Tiri laki-laki itu sembari membantuku berdiri. Aku pun menurut dan bergegas meninggalkan area pemakaman. Singkat cerita, Iqbal akhirnya menikahiku dan pondok pesantren pun sudah hampir jadi. Dan Juragan Karyo, sejak kematian ibu tidak terdengar lagi kabar tentangnya. Juragan Karyo bagai ditelan bumi. Tapi para warga tidak terlalu mempedulikannya, karena memang juragan ini sangat misterius. Juragan Karyo ini seorang rentenir yang juga melakukan pesugihan. Ia bersekutu dengan iblis, siluman lintah, dan dia akan menjadikan salah satu keluarga si peminjam uang untuk dijadikan tumbal. Semenjak hilangnya Juragan Karyo dan adanya pesantren di desa ini menjadi lebih tentram dan lebih mengenal tentang agama. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.